Shalom, selamat siang teman-teman semua. Kali ini kami akan membahas tentang ekosistem hutan dan fungsinya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama ada definisi ekosistem hutan. Nah, ekosistem hutan adalah suatu ekosistem ekologi yang terdiri atas makhluk hidup atau biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta komponen tak hidup abiotik seperti tanah, air, cahaya, dan udara yang saling berinteraksi. Nah, artinya hutan itu bukan cuma kumpulan pohon, tapi sebuah sistem yang besar. Semua makhluk hidup di dalamnya itu mulai dari tumbuhan, hewan, sampai mikroorganisme itu berhubungan dengan faktor lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Nah, semuanya itu saling membutuhkan dan membentuk keseimbangan sehingga hutan itu bisa tetap hidup dan berfungsi. Nah, yang berikutnya itu struktur dan komponen ekosistem hutan. Ada struktur tropik, aliran energi melalui rantai makanan seperti produsen, tumbuhan hijau, konsumen, atau hewan, hingga pengurai atau bakteri dan jamur. Yang kedua ada struktur vertikal, ini meliputi kanopinya pohon. Ada struktur horizontal. Nah, ketiga struktur itu ini menjadikan hutan sebagai sistem yang seimbang dan dinamis. Tadi ada struktur horizontalnya itu pola penyebarannya itu flora dan fauna yang bisa berkelompok atau tersebar. Nah, jadi dalam hutan ada 3 lapisan struktur tadi atas. Pertama itu struktur tropik. Nah, struktur tropik ini menjelaskan bagaimana makanan berpindah dari tumbuhan ke hewan lalu ke pengurai atau bakteri. Nah, kedua, struktur vertikal ini menunjukkan lapisan pohon dari tinggi sampai tumbuhan bawah. Nah, ketiga, lapisan horizontal. Struktur horizontal. Struktur horizontal ini menunjukkan sebaran tumbuhan dari hewan di hutan. Jadi, kombinasi ketiganya itu membuat hutan menjadi ekosistem yang stabil dan dinamis. Yang berikut komponen ekosistem hutan. Ada biotik seperti produsen atau tumbuhan, ada konsumen seperti serangga, burung, mamalia, dan pengurai seperti jamur dan bakteri. Nah, ada abiotik seperti faktor lingkungan seperti cahaya, air, udara, tanah, iklim, dan suhu. Nah, kedua komponen ini saling berkaitan sehingga menjaga keberlangsungan kehidupan di dalam hutan. Komponen biotik itu berperan langsung dalam rantai makanan, sedangkan abiotik adalah faktor lingkungan yang mendukung kehidupan. Keduanya saling berhubungan sehingga kehidupan di hutan itu terus berlangsung dengan seimbang. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Charles Tamari dengan NIM 2423812018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses ekosistem dalam ekosistem hutan. Ekosistem hutan berjalan seimbang karena adanya beberapa proses utama, yaitu yang pertama fotosintesis dan produksi primer. Di dalam fotosintesis dan produksi primer terdapat tumbuhan yang menghasilkan energi berupa glukosa dan oksigen. Yang kedua, aliran energi dan rantai makanan. Di dalam aliran energi dan rantai makanan, energi mengalir dari produsen ke konsumen dan pengurai. Yang berikut siklus nutrien, yaitu daur gugur, bangkai, kotoran diuraikan hingga unsur hara kembali ke tanah. Dan yang terakhir, interaksi antara organisme, yaitu potensi, predasi, dan simbiosis menjaga keseimbangan populasi. Sekian dan terima kasih. Nama saya Abad GST Sekel dengan NIM 24238121 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jasa ekosistem hutan. Yang pertama, jasa penyediaan, provisioning,
memberikan kayu, rotan, getah, madu, tanaman obat, buah hutan, serta air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, jasa pengaturan regulatif berperan penting dalam penyerapan karbon. B. Penghasil oksigen, menjadi siklus air, mencegah banjir, keringanan erosi, dan mengatur iklim mikro. Yang ketiga, jasa pendukung subprotein, menjadi habitat keanekaragaman hayati, memenuhi fotosintesis, siklus nutrien, serta proses pengukuran kesuburan tanah. Perkenalkan, nama saya Faustina Deonika Nange. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi hutan dalam siklus hidrologi dan iklim. Yang pertama, fungsi dalam siklus hidrologi. 1. Kanopi hutan menahan air hujan atau mengurangi limpasan permukaan banjir. Kedua, akar pohon menyerap dan menyimpan air tanah atau menjaga ketersediaan air saat musim kemarau. Ketiga, evaporasi pohon membantu pembentukan awan dan curah hujan lokal. Ketiga, hutan berperan sebagai menara air yang mendistribusikan air ke sungai dan daerah sekitarnya. Kedua, fungsi dalam iklim. Yang pertama, hutan menyerap CO2 atau karbon sink, mengurangi pemanasan global. Kedua, menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Ketiga, mengatur iklim mikro, suhu lebih sejuk, kelembapan lebih tinggi, angin lebih terendam. Keempat, menjadi penyangga alami terhadap perubahan iklim global. Sekian dan terima kasih.